Kenalkan dulu sama Dokter Esi. Oke, konsultan sport injury pertama di Kalimantan Selatan ya, Dok ya? Iya. Oke, luar biasa banget. Oke, selamat bergabung untuk semuanya dan selamat bergabung, Dokter. Hari ini kita ngobrol santai ya, Dok? Diundang. Iya, kita ngobrol santai ya hari ini ya. Iya. Ngobrol santai seputar cedera lutut. Kebetulan ini udah ada yang DM masuk nyelinap-nyelinap ke admin, Dok. Tanyain Jadi, ini dong, Kak, Hah? gitu. Cerahin ini ke dokternya. Gitu udah Baru banyak kok banget yang nanya. udah DM yang masuk ya. Iya betul. Oke, saya kenalan lagi ya sama teman-teman semua. Selamat datang. Hari ini kita di Q&A seputar cedera lutut. Jadi hari ini perkenalkan dengan Dokter Esi. Saya panggilnya Dokter Esi apa Dokter Eci, Dok? Enaknya. Esi panggilan, kalau Esi nama asli Hmm. Oh bebas. iya. Oke. Oke. Jadi teman-teman yang mau kita yang ngobrol santai buat teman-teman semua yang lihat di sini, yang mau nanya-nanya ya Dok ya seputar cedera lututnya. Bisa langsung di bawah. Oke. Dokter, kemarin saya ini, Dok, ada pasien dokter Bang Pora ya. Oh Seru iya, banget ya kasusnya. Bang iya Rizky Pora. ngobrol ya. Dia kan ini ya, Hmm, kaptennya Barito. Itu betul. orang kebanggaan Kalsel. Ya, jadi waktu tanding ya ada dia tunjukin video waktu itu tanding di Oke. gitu kan si ankle Ya, engkel betul. waktu itu pemeriksaan fisik curiga cedera ATFL ligamen ankle, terus ya karena dia udah Hmm, di MRI kan, nih MRI berapa kali karena memang sering cedera. Waktu itu saya emang nyaranin buat MRI, sempat nggak mau karena memang udah MRI gitu. Orang yang kalau dilakukan tindakan MRI itu sebagai pemeriksaan penunjang agak banyak karena kan lumayan lama kita masuk ke ruangannya, itu kata pasien-pasien tuh mereka kurang nyaman gitu loh. Untuk cek MRI ini, Dok ya. Iya, kan kalau misalnya ada pasien datang kita lakukan pemeriksaan dulu kan. Kalau Ya. temuan pemeriksaan fisik mencurigakan dan kadang-kadang tidak semua pasien juga langsung yakin dengan yang dialami gitu loh. Jadi kita minta ya, supaya akhirnya Oke. MRI ya. Dan hasilnya mengejutkan sekali ya, Dok. ligamennya ya Iya. 50-50 ya. Kalau ankle itu agak beda sama lutut ya. Ankle itu masih bisa 50% dia dengan terapi konservatif kayak fisioterapi, terus kayak latihan penguatan gitu, dia masih ada kemungkinan bagus. Jadi Oke, berbeda. strength, Oke. latihan strength, terapi, kemudian mungkin ada beberapa tindakan kayak istirahat dan lain-lain. Dia bisa healingnya mungkin lebih oke dibandingkan Oke. lutut. Lutut. Nah, oke. Nah, jadi ya, ini teman-teman yang nonton semua, jadi kata dokternya ada perbandingan nih, cedera ankle dengan cedera lutut. Ya. Ankle ada 50-50 untuk regenerasi ya, Dok ya. Tapi berbeda dengan lutut. Nah, jadi ini kebetulan ada yang nanya, Dok. Kalau ACL robek, ACL-nya robek, apakah bisa sembuh tanpa operasi? Nah, oke. Jadi definisi eh, rupture dari ACL itu kan sebenarnya menurut pemeriksaan fisik hanya satu, dia stabil atau tidak stabil, dari kita periksa stabil atau tidak stabil. Kalau dari pemeriksaan stabil kita bilang itu robek, tapi kita bisa bilang itu putus semua, ruptur total atau robek, putus semua atau robek, kita nggak bisa bilang kalau dari pemeriksaan fisik. Nanti kita lakukan pemeriksaan penunjang lewat MRI. Nah, dari MRI itu biasanya mereka akan mengklasifikasikan jadi berdasarkan kriteria. Ada 2, 3. Kalau 3
3 mereka bilangnya putus total. Kalau satu ya kan namanya juga pemeriksaan penunjang ya, MRI itu pemeriksaan. Kalau memang dari pemeriksaan fisik ternyata sangat mendukung, ya sesuai dengan dia, terus pemeriksaan mendukung stabil, dan MRI misalnya robek. Kalau saya pribadi kalau memang masih muda, masih olahraga, artinya itu kita lakukan suatu tindakan. Oke. Pertama yang pengen ada yang jadi kadang-kadang ada juga nih pasien yang bilang saya masih bisa lari, masih bisa sepeda dengan ACR atau robek. Ada beberapa olahraga yang mungkin tidak bisa dilakukan dengan ACL yang robek ataupun ruptur total. Gitu. Nah, oke, begitu ya. Jadi semoga bisa menjawab pertanyaan. Kalau muda, apalagi atlet, Dok. Ya. Terus kerjaannya atlet, terus ada robek gitu, Dok ya. Ya. Udah ketemu di MRI robek, kalau lebih baik operasi aja, Dok ya. Ya. Jadi kadang-kadang pada saat kita melakukan tindakan operasi per artroskopi itu ada juga yang ternyata dia tidak putus tapi longgar, makanya jadi pada saat goyang. Oke. Dikasih buat kita ganti, kita lakukan dari kaca. Oke, nah, gitu ya. Jadi harus sangat ini ya, banyak sekali pilihan, dan silahkan konsultasikan langsung. Jadi teman-teman tahu arahnya nanti mau kemana ya, Dok ya. Jangan ambil operasi misalkan tapi banyak banget kerjaan masih numpuk, oke, bisa diatur, atau memang perlu banget udah lakukan aja operasi biar nggak bisa nanti kambuhan terus nanti makin parah lagi lututnya gitu. Tiap orang keperluannya tidak sama. Keperluan dalam hal untuk dilakukan operasi tidak. Udah aktif olahraganya kayak sepak bola, basket, bulu tangkis, mandatory untuk dilakukan tindakan operasi gitu. Kalau misalnya keperluannya mungkin nggak apa-apa deh, nggak main sepak bola lagi gitu, tapi nanti tiba-tiba pengen lagi gitu, masih bisa kok, datang aja kapan aja mau, kita masih bisa. Mungkin tergantung, kadang-kadang yang nanya, ini bagusnya kita lakukan operasi cepat atau lambat. Nah itu lagi depend dari pasien sendiri seperti apa. Nah, jadi teman-teman yang mau melakukan operasi please konsultasikan dulu, tentukan timingnya, kebutuhannya dan sebagainya, itu sangat penting sekali. Oke, terus saya lanjut ya, Dok, untuk pertanyaan selanjutnya dari Diu Lestari. Oke, ini langsung kayaknya lagi operasi nih, Dok. Udah operasi, Dok. Saya cedera total tir ACL, meniskus, ruptur tendon. Itu ruptur, teman-teman, putus ya tendonnya. Nah, kejadian 10 minggu. Sekarang sudah bisa nekuk, Dok, 105 derajat. Untuk operasi apakah harus menunggu bisa nekuk full 120 dulu? Dengan kondisi seperti kompleks seperti tadi, Dok, ada total tear ACL, meniskus, sama ruptur tendon. Bagaimana, Dok, sarannya? Kalau misalnya sebelum dilakukan tindakan operasi, bagusnya memang kita lakukan penguatan ya. Itu berpengaruh pada. Jadi operasi itu tidak 100% menentukan berhasilan operasi juga didukung kan preoperatif, nanti operatif, dan post operatif, latihan setelah operasi. Jadi mau itu berapa lama, mau itu cederanya berapa lama, saran saya sebelum dilakukan tindakan, kalau memang sudah kita lakukan sebelum operasi, kemudian masuk ke tindakan operasi, dan setelahnya lakukan lagi hasilnya pasti berbeda dengan yang mungkin belum dilakukan atau setelah operasi tidak melakukan latihan.
Oke, seperti itu. Apakah tadi dok 120 derajat menekuk itu adalah tolak ukur untuk melakukan operasi? 105 tadi ya? 105 apa Oh, 120? tadi 105, terus ditanya apakah 120 derajat dulu baru operasi atau nggak usah atau langsung aja, misalkan visio aja nggak usah nunggu sekian derajat langsung operasi, bagaimana dok sarannya? Kalau memang ada locking sebelum operasi, mungkin bukan karena tidak bisa melakukan tindakan gitu. Bukan karena Oke. nunggu sekian terus kita operasi, enggak apa-apa. Oke. Jadi bisa aja tapi yang pasti pre-op dulu ya dok ya, Ya, sama setidak biar cepat pulihnya. ya paling paling tidak sih kalau short time-nya sih saya sarankan 2 minggu mungkin ya, 2 minggu sebelum operasi atau 3 minggu baru kita tindakan masuk ke operasi, baru nanti setelahnya fisik lagi. Ya. Setuju, setuju sih dok. Ada beberapa pengalaman kita yang player atlet khususnya itu tiba-tiba besoknya jalan habis operasi gitu. Kalau dia pre-op dulu atau Ya, sehari udah langsung cepet ya. sekali Nah, itu hasilnya ya dok ya berbeda. kadang juga yang dibingungkan oleh pasien. Benar nih bisa jalan kalau habis operasi. Mungkin buat Hmm. ilustrasi ya, saya punya gambar. Iya. Saya punya Oke nih gambar. teman-teman seru banget ya. Silakan ya disimak ya. Ini lutut ya, ini lutut. Ya. Iya Jadi kelihatan dok. ini lutut, lutut itu punya 4 ligamen besar. Yang kita paling sering cedera itu ACL, ini ACL depan, di depan anterior. Terus di belakang kita punya namanya ACL posterior. Terus ada lagi di sebelah sisi luar LCL, kemudian ada sebelah dalam namanya Si MCL. dalam. Ya. Terus di bawah lutut ini ada yang orang sering sebut bantalan atau kita bilang kelihatan dia kayak huruf C dua di sebelah luar atau meniskus supra sama di sebelah dalam. Nah, kalau yang ligamennya ACL atau PCL setelah operasi masuk langsung jalan, tidak perlu tongkat, kemudian napak. Tapi kalau misalnya yang cedera, biasanya nih kalau ACL-nya ditunda untuk dilakukan tindakan operasi, si bantalan atau meniskus ini dia ikut robek gitu. Robek. Karena dia beban karena ACL tidak ada atau dia beban robek. Oke. Robek biasanya keluhannya itu banget. Kalau ACL-nya putus aja kadang-kadang, makanya banyak yang menunda-nunda ini kadang operasi ACL. Pasien masih sehat, masih oke. Cuman lututnya goyang dok, nggak enak gitu. Tapi datang dengan keluhan. Nah, nyeri si meniskus ini atau bantalan ini ikut robek. Gitu. Oke. Robek. Jadi jangan menunggu meniskusnya dulu dok ya. Jangan menunggu sampai meniskusnya kena justru. Kadang-kadang awal periksa 2 minggu, 3 minggu setelah cedera periksa ACL-nya aja yang putus. Dan dari udah gitu. Tapi setelah operasi, setelah kejadian mungkin 5 bulan atau 6 bulan, meniskusnya ikut robek gitu. Jadi mau nggak mau harus pakai tongkat dulu, nggak injek dulu gitu. Karena ACL ini dengan meniskus depan. Oke, dok saya mau nanya dok, apa jadinya ketika ada pasien yang ACL-nya robek, meniskusnya robek, tapi tetap bermain atau berolahraga memaksa? Apakah ada jangka panjangnya bermasalah nanti untuk pasien? Paling sering ditanyakan ya, karena biasanya dengan ACL putus masih bisa jalan, tidak ada masalah. Bahkan saya ketemu beberapa pasien dengan ACL yang sudah jelas dengan hasil MRI ACL putus, meniskus robek masih bisa main bola kadang-kadang gitu. Ya kalau untuk jangka pendek mungkin masih oke, tidak ada masalah, umur masih muda. Tentang mungkin saya bisa bilang sekitar 20 sampai 40 itu kadang-kadang tidak ada keluhan, masih bisa aktivitas olahraga. Warningnya adalah nanti pada saat usia semakin bertambah ada early osteoarthritis atau kita bisa bilang pengapuran dini. Yang mungkin ada beberapa orang tertentu bahkan ada
orang umur 60 sampai 65 tahun belum osteoartritis, ini mungkin yang dengan cedera ACL atau meniskus yang tidak proper tertangani, mungkin akan muncul lebih cepat. Waduh, kalau udah pengapuran itu nekuk susah berarti dok ya? Sakit-sakitan tuanya gitu. Susah, ini kebetulan ada juga gambar. Mantap banget nih. Ayo teman-teman silakan lihat nih. Pengapuran itu jadi si tulang rawannya yang rusak ini, lama-lama nanti tulang rawan rusak dari awalnya bagus. Tulang rawan itu yang biru itu ya dok ya? Ya. Oke, baik. Tulang rawan yang biru nih bagus. Oke, baik. Terus lama-lama makin tambah usia itu kita tanpa cedera pun kita akan begini gitu loh. Lama-lama nanti kalau ada yang usia bertambah juga akan seperti ini dok? Iya, tapi tergantung aktivitas kita kan waktu muda. Oke, ya. Bisa cepat, bisa. Nah itu tadi dengan cedera ACL dan meniskus itu, dia akan lebih mempercepat terjadinya pengapuran itu. Oke, itu dia ya. Teman-teman harus disimpulkan. Jangan sampai nanti dok ya, mudanya olahraga hebat ya. Terus nanti sehat nih gitu mudanya, jangan sampai nanti tuanya juga, aduh nggak bisa lari lagi ya dok ya. Nggak bisa jalan lagi justru. Kadang-kadang kan untuk orang yang seneng lari atau seneng olahraga weight bearing dengan beban misalnya sprint dan lain-lain, disarankan juga ada istilah cross training. Cross training itu adalah latihan lain selain olahraga dulu itu aja kita lakukan. Oke. Berenang atau di sepeda atau yang lain sambil penguatan otot juga gitu. Oke, baik. Oke, siapa di sini teman-teman yang sakit lututnya kambuhan terus, hati-hati, warning sekali ya dok. Bisa aja udah ACL-nya kena, MCL-nya kena, meniskusnya kena. Dicek, silahkan diperiksa langsung. Udah jangan diapa-apain. Ini saya cerita sedikit ya dok. Ada pasien kemarin banget. Dia sakit di betisnya, terus ke klinik itu lututnya bengkak. Pak, ini kenapa bengkak lututnya? Saya nggak tahu. Saya habis dipijet, bengkak, dan bursitisnya semuanya kena dok. Nah, jadi nggak bisa nekuk, nggak bisa lurus karena tadi ketika dipijet katanya ditekannya luar biasa sakitnya, dan itu saya bilang, Pak jangan, lebih baik untuk diperiksa, jangan langsung dilakukan. Ini kadang seperti ya dok, kita sering kali menemukan pasien-pasien seperti itu. Nanti baru ke terapi atau baru ke dokter setelah Iya, baik, langsung aja teman-teman ke ahlinya langsung. Silakan ke dokter ortopedi ketika ada keluhan atau ke fisioterapi langsung aja ya, jangan ragu pokoknya. Oke, baik dokter, saya lanjut lagi ya dok. Pertanyaan selanjutnya. Jadi ada yang nanya Azrul_29. Saya operasi ACL bulan Agustus. Saya 2 bulan berhenti ya fisioterapi. Tetapi saya tetap latihan mandiri seperti penguatan otot dan lain-lain. Tetapi sampai sekarang saya tiba-tiba terasa nyeri pada paha. Paha mungkin, oke, ini nggak tahu nih dok, apakah paha depan atau paha belakang? Ya dok ya. Hamstring ya, kita nggak tahu ya, depan atau iya. Tapi kalau di antara dua ini nyeri apakah normal dok? Agustus berarti sampai sekarang mungkin sekitar 4 bulan 5 bulan ya. Iya. 4 bulan 5 bulan itu sudah hampir ready to return to sport ya, harusnya udah mulai siap untuk balik olahraga lagi. Jogging. Ya, nyeri kalau di posterior saya nggak tahu nih, mungkin hamstring atau ada sesuatu sebabnya dia tiba-tiba nyeri. Kenapa? Apakah mungkin latihannya over? Nggak tahu juga. Atau ada aktivitas lain yang dikerjakan yang boleh. Nah, karena gini kan, ini untuk pasien-pasien yang punya cedera dan meniskus mesti komunikasi dengan baik dengan dokternya yang misalnya sudah lakukan tindakan operasi. Meniskus itu bisa robek, ini tadi yang saya bilang tadi, dia bisa robek, bisa di depan, bisa di samping, ataupun di belakang. Nah, kalau dia robeknya di belakang, mungkin beberapa waktu, sekitar mungkin 6 mingguan itu masih nggak nyaman habis dijahit. Gitu.
Oke. Jadi kalaupun tidak ada apa-apa, tiba-tiba berasa nyeri, bisa juga ototnya tiba-tiba kontraksi, mungkin perlu latihan lagi gitu. Kalau di depan biasanya quadriceps sih, kontraksi. Yang over, yang bekerja lebih kuat biasanya dok ya, paha depannya ya. Ya. Atau kadang-kadang saking semangatnya pengen sehat, semangat banget nih latihan. Jadi overuse ya, overtraining ya jadinya. Oke, oke. Ya. Oke deh. Baik dok, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pil_. Dok, apakah setelah operasi ACL memang ada benjolan di sebelah lutut? Sebelah mana ya di benjolan? Iya. Sebelah mana? Oke, bisa sebelah mana nih? Ya, susah juga ya, karena kita tidak Tidak detail dok ya. Ya mungkin benjolan sebelah. sebelah. Kalau Apakah ada memungkinkan dok, mungkin sisi luar atau sisi dalam? kalau setelah operasi itu agak sedikit swelling atau bengkak, wajar ya. Memang setelah operasi operasi artroskopi kita lihat, kemudian kita masukkan cairan supaya kalau benjolan setelah makanya biasanya habis operasi perlu kompres untuk mengurangi bengkak, kemudian makanya latihan juga kalau benjolan langsung bengkak biasanya 2-3 minggu sih masih wajar. Oke. Baik. Oke, semoga terjawab ya teman-teman. Atau kalau yang nanya mungkin lebih spesifik ya dok ya. Jadi kita tahu arahnya nanti ke mana, seperti itu. Jadi bisa ada hipotesa untuk menjawab pertanyaannya. Oke. Baik, saya lanjut ya dok. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Erna Hermintari, lutut kanan. Iya banyak dok, ini kayaknya ada 500.000 ya nanya nih. Oke. Oke dokter, ada di lutut kanan anak saya kena ACL meniskus. Saran dokter untuk operasi. Karena belum siap mental, kita menggunakan pengobatan alternatif. Nah, bagaimana saran dari dokter Esi? Ya, kalau memang belum siap untuk melakukan tindakan operasi, saran saya tetap lakukan penguatan otot dengan gitu. Kalau pengobatan alternatif saya nggak tahu jenisnya pengobatan alternatif seperti apa. Kalau saya pun masalah untuk memutuskan operasi apa tidak itu kan kita balikin lagi sama pasien, sama yang mengalami cedera. Jadi kalau tidak mau atau belum siap, nggak apa-apa. Silakan fisioterapi untuk otot supaya tetap bisa maintain pergerakannya menjadi lebih nyaman dan nyerinya berkurang. Apalagi kalau ada meniskus. Oke, meniskus yang bantalan tadi dok ya? Ya, meniskus si bantalan tadi. Bantalan sendi. Oke, dok, apakah ada umur khusus, misalkan di bawah 17 tahun tidak disarankan operasi, atau baru boleh di atas itu dok? Atau boleh saja di semua umur untuk operasi ligamen di lutut dok? Semua umur boleh. Cuma nanti umur yang anak mungkin kurang dari 16 tahun, kita karena untuk yang umur 11 tahun ke bawah dengan masih menutup tertinggi itu berbeda dari sudah. Oh, ada teknik operasinya berbeda seperti itu dok? Ya. Oke, wow keren. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi silakan sebelum operasi konsultasikan dulu ya dok ya, yang paling penting dok ya. Ya benar. Semuanya harus konsultasi, jangan tiba-tiba langsung operasi seperti itu. Oke, saya lanjut lagi ya dok, dari Ray Van Fajar. Suara saya? Dok, jelas. Saya lanjut lagi dok. Gimana dok? Suaranya jelas atau putus-putus? Nanti ada dok, kadang ada, nanti ada terus, kadang putus nyambung dok. Ya, tapi masih bisa terdengar. Oke. Jadi, dok, saya 4 tahun lalu cedera ACL dan sudah operasi. Sudah back to sport. Nah, di minggu lalu saya kena lagi di meniskus. Dan operasi lagi kayaknya. Saran untuk penyembuhan meniskus, dok, apakah sama dengan ACL?
Kalau meniskus itu untuk healingnya pasti berbeda dengan ACL. Jadi kalau habis operasi meniskus, tergantung keparahannya seperti apa, jahitannya seperti apa, dan berapa banyak. Tapi biasanya tetap disarankan untuk non-weight bearing dulu atau tidak boleh napak dulu. Jadi pakai tongkat dulu, mungkin 3 minggu sampai 6 minggu. Tapi tetap setelah operasi, hari pertama pun kalau bisa latihan. Jadi misalnya masih dirawat di rumah sakit, latihan sendiri. Latihan untuk kontraksikan otot, latihan untuk menggerakkan kakinya tetap boleh. Biasanya kalau meniskus yang dilarang adalah untuk menapak atau weight bearing tadi bahasa medisnya gitu. Latihan kalau sudah sakit dengan fisioterapi akan sedikit ya kan? Iya betul dok. Udah lebih berat ya kalau meniskus rasanya buat pasien-pasien ceritanya. L plus Buat meniskus buat saya lebih berat dibandingkan only ACL aja. Gitu. Visionya juga dok, lebih berat biasanya pasien-pasien yang merasakan seperti itu, lebih sakit, lebih berjuang. Ya, karena meniskus itu dia lebih sakit gitu loh. Kalau dulu meniskus robek itu langsung dibuang meniskusnya. Oh, jadi nggak ada meniskus lagi dok kalau dibuang? Nggak dijahit, jadi nggak ada meniskus lagi. Ya itu type to early osteoarthritis kan, lebih terjadinya osteoarthritis, nggak ada bantalan di bantalan tadi. Kalau nggak artinya tulang yang atas dengan yang bawah kan dia akan bersentuhan. Jadi ya cepat osteoarthritis. Makanya kalau udah yang nggak punya meniskus biasanya memang dilarang banget untuk olahraga yang bearing. Contoh kayak lari. Oke. Nah, oke itu ya teman-teman harus tahu dulu. Dan boleh nggak sih dok nanya ke dokter yang melakukan operasi, apakah meniskusnya itu dijahit atau dibuang untuk pasien? Jadi boleh dong, harus kalau menurut saya. Kalau saya tuh biasanya komunikasinya malah pada saat operasi. Pas operasi atau meniskus itu kan dia dibius setengah badan biasanya. Jadi dia masih bisa sadar. Dan operasi dengan artroskopi itu bisa dilihat di monitor. Oke, jadi bisa lihat. Oh, ada TV-nya gitu dok ya? Iya, jadi saya kadang pas udah ketemu ini meniskusnya, ini robek. Kalau yang bagus, yang ini bagus, yang ini robek. Kan kalau meniskus ada lateral medial, jadi enak kita buat banding. Terus kalau ACL biasanya kita liatin, nah ini udah nggak ada seratnya, atau ini ada seratnya tapi udah longgar banget gitu. Oke. Pasti sedikit terus waktu jahitnya, atau misalnya sudah selesai tunjukin. Kadang juga ada beberapa yang bisa simpan video, ada yang foto buat itu. Oke, jadi silahkan dok ya bertanya tadi, dan kalau dokter Esi dijelaskannya justru ketika operasi. Wah seru banget. Pastinya gitu. Nah ini loh. Why? Dan sekarang udah jenis operasinya keren banget dok ya, canggih banget. Artroskopi teman-teman. Cuma 1 senti ya. Untuk yang di lututnya, kemudian buat ngambil tendonnya, grafnya ya mungkin seginilah kecil. Gitu ya, oke. Ya. Karena resiko nyerinya semakin sedikit. Nah, itu teman-teman langsung aja, dah canggih banget sekarang. Oke, dokter saya lanjut dok. Masih banyak banget nih dok yang nanya. Lanjut. Oke, semakin. Biar kita jawab kalau misalnya pas lowong gitu. Oh iya, siap dok. Oke, ini lagi seru banget nih dok. Ini ada Samuel G.2022. Saya ACL total tear plus meniskus. Banyak dok. Ini dari semua Indonesia nih dok. Meniskus sudah dioperasi dok atau dijahit. Ya. Tapi ACL-nya belum dioperasi. 1 bulan setelah operasi meniskus, lutut saya kena fibrosis. Apakah operasi rekonstruksi ACL bisa berbarengan dengan meniskus repair plus fibrosis? Biasanya ini dibedakan
eh, kenapa dibedakan? Biasanya tergantung dari kalau kalau di kita tuh kesulitan operasi, tindakan operasi. Oke. Kan kalau timing operasi memanjang itu kan untuk pemikiran semakin berat. Jadi kalau memang misalnya meniskusnya pada saat itu kadang-kadang ada beberapa, apalagi bagian meniskus yang posterior atau di akarnya itu sangat sulit memang untuk dijahit, untuk di repair gitu. Jadi biasanya mungkin dibedakan stepnya, meniskus dulu dikerjakan, baru nanti ACL-nya. Kalau ada fibrosis, ya kalau misalnya fibrosis itu kalau di kita kayak perlengketan dari jaringan-jaringan, ya. Kalau Ya. fibrosisnya banyak, mungkin baiknya sedikit juga. Jadi kita dulu latihan. Biasanya paling sering fibrosis ini karena tidak latihan. Tidak latihan, betul dok. Dibiarkan saja. Karena pertama mungkin takut karena sakit. Memang nggak ada latihan yang sakit kan, semua. Ini rata-rata di klinik mengeluarkan air mata dok, habis operasi ACL di fase awal ya. Karena memang begitu, pasti kalau latihan itu sakit. Jadi kalau saya justru bilang kalau nggak sakit nggak latihan namanya, gitu. Oke. Kalau latihan, jadi fibrosis karena sakit atau yang kedua karena tidak tahu. Jadi kadang-kadang takut, tidak tahu harus latihan nih, harus ngapain habis operasi. Gitu. Oke. Memang sih yang harus benar-benar. Ya itu tadi ya. Semoga bisa menjawab ya, Kak Samuel tadi. Oke. Dok, ini satu lagi ada pertanyaan yang sangat spesifik sekali. Seru banget ya dok pertanyaannya. Dari Pita Puspita. Dok, saya PCL robek dan patah plateu kecil di ujung. Nah, sudah sebulan, tapi sudah bisa nekuk. Nah, itu kemungkinan sudah peningkatan sembuh tidak ya dok? Bisa jalan tanpa tongkat. PCL robek dengan patah pelatu kecil itu maksudnya jadi dia ada fraktur, ada patah tulang, fraktur avulsi di PCL-nya kalau kita bilang. Jadi dia keangkat. PCL-nya mungkin robeknya sedikit, tapi jadi mungkin enak ngomongnya gini ya. Ini ya, silakan. PCL yang ada bautnya ini. Jadi di sini mungkin patah, jadi keangkat. Jadi dia nggak putus total, di sini nggak putus total, jadi keangkat. Robek jadinya kan. Biasanya dioperasi, terus tetap kalau sebulan udah bisa nekuk, bagus. Mesti latihan lagi aja. Cuman biasanya kalau dia ada patah, memang nggak boleh diinjekin dulu. Oke. Penguatan otot, tapi biasanya jangan diinjekin dulu karena belum kuat. Jadi tulang-tulang itu belum terlalu kuat untuk menopang berat badan kita dalam jangka waktu. Iya. Begitu ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Tapi kalau dibilang bagus banget tuh ya perkembangannya ya, udah sebulan tadi. Iya, kalau sudah bisa seperti itu. Oke. Baik, saya lanjut lagi dok. Permisi, ada dari Fikri 20 Ridoni. Bertanya, dok, saya post-op ACL meniskus minggu ke-13. Sekitar 3 bulan. Ya. Untuk lurusnya sudah aman, tapi menekuknya belum full karena masih terasa ganjal. Apakah itu hal yang wajar, dok? Bagaimana, dok? Nah, itu salah satu kendala latihan pasien dengan ACL plus meniskus tadi yang saya bilang. Jadi yang kadang-kadang bikin susah fleksinya atau nekuknya itu dari si meniskusnya gitu. Oke. Apa-apa latihan, semangat terus latihan. Udah 13. Hajar terus pakai 13. Iya, oke. Kalau udah lurusnya udah dapat ini biasanya enak dok ya ke depannya ya. Iya. Untuk aktivitasnya. Penting itu memang full extend, full lurusnya dulu. Karena pada saat kita jalan kan lutut kita tuh lurus gitu loh. Oke. Kalau nekuk biasanya rata-rata 90-120 udah pada bisa, tapi pasti pengennya bisa kalau yang muslim pengen bisa ngelipet kayak waktu kita sholat gitu. Nah itu bisa, tapi ya memang harus perlu effort yang lebih
Karena untuk yang full fleksi seperti itu memang agak-agak sakit, agak nyeri gitu. Gak Tapi nggak ganjal dok ya. ya, Ajar aja dok ya terus ya. latihan Oke, terus. semangat. ICL survivor. Semangat terus pokoknya. Oke, yang baru gabung selamat datang semuanya. Iya. Ini ada bersama Dokter Esi, ortopedi konsultan sport injury dari Banjarmasin. Ada yang apa sama dokter nih saya baca tadi nih. Ada teman Iya. mungkin Oke. juga tentang cedera yang lain karena kalau ngomongin soal sport kan luas ya. Bisa Hmm. di bahu, bisa di siku, pergelangan tangan. Kemarin Iya, betul. ada teman sejawat keluhan pergelangan tangannya nyeri atau Hmm. siku. Oke. Kalau ACL mungkin memang mayoritas orang yang senang sepak bola Hmm. sama basket. Basket, betul. Kita di Indonesia tuh banyak gitu loh yang senang ya main futsal, bola gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan beberapa waktu yang lalu dapat pasien juga atlet bulu tangkis nyeri di bahu gitu. Oke. Atau kayak si Pak Kapten Barito Putra. Kapan ya? Barita Putra, Bang Pora ya dok ya, ankle kenanya, betul. Sport luas sekali tadi ya. Oke. Oke, dokter saya izin lanjut lagi untuk Boleh pertanyaan selanjutnya. ya. Kalau tadi ICL, meniskus, terus ada yang bertanya tentang MCL. Oke. Oke, baik. Jika MCL-nya yang putus, dok, sudah adakah operasi rekonstruksi untuk MCL-nya? Udah. Jadi ya Udah. aja tetap bisa dengan artroskopi. Ataupun kalau misalnya ternyata susah, kita biasanya open, tapi juga open tuh artinya dibuka di sayap lebih gede, tapi juga apa namanya dilakukan rekonstruksi gitu. Bisa. Oke, jadi ada dan bisa. Cuman memang yang paling sering dilakukan rekonstruksi ACL itu karena si ACL itu tidak bisa sembuh sendiri. Kalau beberapa itu kelebihan bedanya ACL dengan yang lain. Kalau beberapa ligamen, contohnya kayak ankle gitu, dia healingnya masih lebih bagus dibanding. Ya, kalau ACL udah besar kan, terus dia paling sering orang dengan olahraga yang kompetitif, gara-gara salah posisi, jatuh, kebentur atau twisting, muter gitu. Jadi yang paling sering cedera memang. Gitu. Si ACL tadi itu. Oke, bagaimana dok kalau misalkan seorang atlet profesional terus MCL-nya robek gitu dok? Apakah dari dokter menyarankan langsung operasi untuk MCL dok ya? Atau fisio dulu? Atau bagaimana dok? Apakah ada kemungkinan untuk healing di robek misalkan parsial tadi? Ya, kalau MCL kan dia tergantung letak robeknya di mana. Dia kan sebenarnya kalau untuk posisi anatomi MCL kita MCL dia itu lebih banyak nempel ke tulang memang ya, di atas nempel. Jadi kadang-kadang robek sedikit di tengah pun dia tidak terlalu banyak berpengaruh. Masih bisa kita lakukan konservatif. Ya, artinya konservatif itu tidak dioperasi. Oke, baik. Dan lain-lain. Beda dengan si ACL. Kalau ACL ini dia gantung. Oke, gantung. Ya, gantung dia untuk dia bebannya berat banget sih ACL ini. Nahan tulang yang atas, nahan juga tulang bawah gitu loh. Oke, baik. Healing sendiri. Makanya nggak bisa healing ya. Oke, baik. Kalau baik. MCL putus total di tengah itu ya mau nggak mau juga kita kayak di tengah robek harus kita benerin juga. Oke, jadi tadi teman-teman tergantung lokasi dari robekan MCL-nya, dok ya. Ya. Nah, yang penting silakan konsultasikan. Itu lebih penting daripada menduga-duga. Jangan self diagnosa deh pokoknya. Jangan langsung kayaknya nggak operasi deh gitu, jangan deh. Iya. Oke, yang penting. Tapi memang saya salut sih sekarang kepedulian terhadap diri cedera apa enggak itu udah lumayan tinggi sekarang. Jadi udah tahu ini saya ACL dok. Mereka udah tahu nih, datang udah tahu ACL. Yang kan buat saya kan. Saya tinggal oh ya benar ACL. Tinggal biasanya balik lagi mau kita pemeriksaan penunjang
enggak. Kalau misalnya ragu-ragu, pasien ragu-ragu, saya ragu-ragu, mungkin mau dilakukan pemeriksaan penunjang, ayo kita lakukan pemeriksaan penunjang biar lebih yakin. Gitu. Oke. Baik. Saya lanjut nih dok ya, ada di question box yang nanya dari Bagus Dwin. Kak, kalau terkena nyeri lutut di pagi hari, apakah itu sudah pasti OA? Oh, iya. Tergantung ya. Kalau OA itu tadi saya bilang, misal waktu kita muda, umur 20 atau 30 tahun pernah cedera, jatuh lah, atau segala macam, pernah cedera, ada masalah, ya mungkin akan muncul OA itu lebih cepat. Kalau misalnya cedera atau segala macam, ya faktor lain sih. OA itu sebenarnya faktornya banyak. Masalah berat badan, aktivitas kita sehari-hari, riwayat cedera dulu seperti apa gitu. Kalau nyeri lutut pagi hari, apakah itu sudah pasti OA atau tidak? Nah, bagusnya diperiksa dulu ya. Diperiksa. Jangan self diagnosa dok ya. Diagnosis OA itu bisa kita evaluasi sebenarnya paling bagus dari MRI. Cuman kadang-kadang dari yang stage paling awal banget itu dari MRI. Tapi kalau udah yang stage 2 sampai 2, 3, 4, dia ada 4 stage gitu, kita bisa diagnosisnya cukup dengan X-ray gitu. Udah kelihatan. Kalau jadi silakan diperiksa untuk dilakukan pemeriksaan secara langsung ya, dok ya. Iya, kadang nyeri lutut itu sering banget mengkambing hitamkan asam urat gitu. Asam urat, iya betul. Gara-gara asam urat katanya gitu. Padahal itu. Ya, oke ya, jangan tadi udah kasihan asam urat nih dikatain terus nih dok. Ya, tahu-tahu asam uratnya normal dok katanya. Nah, dok kenapa tuh jadinya ya? Oke dok, saya lanjut lagi ya dok. Ini seru banget hari ini, sore ini teman-teman, selamat bergabung lagi. Kita Q&A seputar cedera lutut, dipersilahkan. Oke, jadi dok ada dari Coach Moses. Coach Moses ini pelatih dok. Wah, pelatih saya nih dok. Halo Coach Moses, beliau bertanya dok, ada saran untuk lutut tua kena ACL 30 tahun yang lalu? Aktif di lapangan basket, kadang enak, kadang nyeri. Sarannya dok, silakan. Lumayan berat juga ya, 30 tahun. Jadi memang kemampuan tubuh itu beradaptasi dengan kondisi. Ya kayak kita lah. Kayak kita baru kerja di tempat baru, kita pasti punya kemampuan untuk beradaptasi. Sama juga dengan tubuh. Kalau cederanya udah lama, pasti akan ada kemampuan tubuh untuk beradaptasi. Apalagi ini udah 30 tahun. Kadang muncul nyeri ya memang. Karena memang ada sesuatu yang tidak benar dari organ tubuh kita. Tapi kan apa-apa. Karena kemampuan itu. Ya, kalau saya biasanya kalau memang masih senang olahraga ya silahkan. Tapi mungkin agak sedikit diganti untuk menghilangkan kadang nyerinya itu loh. Gitu. Kadang nyerinya tadi. Gitu. Oke, silahkan untuk mencoba mengganti olahraganya biar untuk kadang nyerinya tadi, kuncinya tadi. Kadangnya hilang gitu loh. Iya, ya. Oke, baik. Semoga bisa menjawab ya, Coach Masas. Oke, baik. Masih ada ya? Oke, saya. Iya banyak dong. Seru banget ya sore hari ini. Antusiasnya luar biasa sekali. Oke, dokter ada yang nanya, sudah MRI? Oke. PCL positif putus total, MCL-nya robek. Sudah 7 bulan coba untuk konservasi fisioterapi, tapi masih sakit, tidak bisa berdiri lama, berjalan lama, duduk lama, pegal, minum tidak stabil. Sepertinya ada sambungannya nih. Usia, saya belum ketemu. Enggak dok, seperti apa dok? Cukup kompleks sekali. Ini kalau dari saya nih dok ya, kalau boleh nanya ke kakaknya ini, apakah fisioterapinya dengan latihan atau cuman alat? Itu bisa kadang sangat berbeda hasilnya, apalagi sudah lama fisionya. Biasanya sih kalau udah 7 bulan, targetnya kalau seperti ini dok,
kalau fisioterapi biasanya kita 1 bulan, 6 minggu maksimal udah jalan normal. Itu maksimal banget biasanya. Itu ACL Ya, lagi ya, udah ACL plus iya. PCL. Kalau ACL. kalau PCL PCL, MCL dok. ya, kalau PCL saya kadang masih ngejaga si grafnya, ngejaga kalau habis operasi ya. Kalau habis operasi ngejaga graf itu kadang saya masih saranin untuk pakai tongkat 2 minggu. 2 minggu. Oke. Kan memang PCL agak beda posisinya dengan ACL gitu kan. Tapi kalau misalnya 7 bulan sudah terapi masih nyeri ya, mungkin kita mesti evaluasi lagi, apalagi dibilang PCL total dan ada nyeri. Jangan lupa meniskus. Iya. Takut. Tapi kalau ini dok, permisi dok, pertanyaannya sepertinya pasien ini tidak operasi dok, cuman konservatif saja. Nah itu, jadi karena hasilnya putus total, karena si PCL-nya putus, Nyerinya tadi. meniskusnya juga terganggu. Oke, bisa saja karena nyerinya tadi, meniskusnya atau bantalannya tadi dok ya. Makanya kita mesti Oke. ada cerita nggak dari yang terapi konservatif tadi. Tuh. Iya, oke. Sangat disarankan untuk konsultasi lebih detail dok ya. Kondisi seperti ini sudah cukup lama, setengah tahun dok sakitnya. Oke, silahkan untuk lebih detail untuk konsultasinya ya teman-teman. Untuk kasus seperti ini. Oke. Ini saya coba saring nih dok, biar lebih banyak sekali ya pertanyaannya. Oke. Nah, ini paling banyak juga dok pertanyaan yang seperti ini yang teman-teman rasakan untuk ACL survivor. Contohnya, seperti Kak Muzakir _ Mukti. Dok mau tanya, kalau pasca operasi ACL sudah 2,2 bulan, lutut kalau mau dilurusin kayak terasa ada sendi bergeser. Sendi bergeser. Itu kenapa dok? Terima kasih. Masih goyang mungkin maksudnya ya. Goyang. Iya. Masih goyang mungkin ya. Tergantung pada saat setelah operasi aktivitasnya seperti apa sih gitu loh. Makanya saya bilang tadi tetap ada batasan untuk latihan, misalnya 2 minggu dia harus bisa nekuk sekian derajat. Kemudian 4 minggu harus bisa sekian, tetap dijaga karena memang kan kita kalau rekonstruksi ACL itu kita mengambil graf. Jadi si graf itu nanti diharapkan dia akan menyatu dengan tulang. Kalau dalam jangka waktu awal itu masih jadi mungkin kadang-kadang masih berasa goyang gitu. Itu oke. Belum nyatu, belum nempel gitu loh. Belum jadi ACL sesungguhnya lah. Karena kan kita itu dari tendon yang lain gitu. Oke, baik. Semoga bisa menjawab ya Kak Muzakir tadi _ Mukti. Baik, untuk selanjutnya dari ini dok, ya Iriel. Untuk cedera di samping lutut bagian dalam karena salah pendaratan sewaktu bermain badminton nih dok. Kondisinya akan kembali ketika ada pergerakan mendadak dan harus diputar sampai berbunyi. Waduh. Harus bunyi dulu nih dok, baru bisa gerak nih dok. Ya, kalau gampangnya tuh kalau saya dengar sih kayaknya kemungkinan locking ya. Jadi kayak kekunci. Locking, iya setuju. Kekunci. Kunci itu khas banget klinis adanya robekan di meniskus. Gitu. Oke. Balik pada posisi tertentu nanti dia balik lagi. Gak apa-apa gitu. Tapi nanti ada pada saat posisi tertentu lagi kayak kekunci gitu. Jadi sampai sehat gitu katanya. Bagusnya periksa dulu, kita evaluasi gimana, bisa kita lakukan pemeriksaan, kemudian bisa kita lakukan pemeriksaan penunjang, X-ray ataupun MRI buat evaluasi nanti gimana. Gitu. Jadi periksa dulu. Tapi kalau klinisnya ini kakak ini meniskus ya dok ya. Tapi untuk lebih maksimal, jadi kadang ini dok banyak sekali yang bertanya ke DM, Kak saya sakitnya posisi ini, itu ACL nggak? Waduh, saya selalu pasti jawab, tidak bisa mendiagnosa kalau belum diperiksa gitu. Iya. Mungkin bisa menduga aja gitu dok ya, tanda dan gejala seperti yang kakak ini gitu. Jadi menentukan cederanya apa silakan teman-teman semua untuk ke dokter ortopedi atau ke fisioterapi untuk mengetahui
cederanya itu apa? Seperti itu. Ya. Oke. Saya lanjut dok ke pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali atau yang sudah dialami oleh pasien. Seperti Kak Rifki Darmawan ini juga sudah operasi ACL meniskus. Kemudian setelah operasi lutut bunyi krek sebanyak 3 kali. Kalau bunyi itu apa dok? Gitu apa ya dok kalau udah bunyi? Bunyinya gimana ya? Krek-krek. Serem juga. Krek-krek tiga kali nih dok. 3 kali. Bisa dari tulang atau bisa juga dari ligamennya setelah operasi ya. Justru setelah operasi itu bunyi ya. Mungkin bisa dari posisi ligamen. Biasanya gimana sih kalau misalnya pasien bilang bunyi krek itu? Kan ada yang krek itu ada kayak bunyi tulang bersentuhan atau memang bunyinya sendi. Gitu. Jadi kalau bunyi sebenarnya wajar sih, nggak ada masalah. Sebenarnya kayak misalnya kayak kita bunyiin tangan, nah itu kan sebenarnya nggak ada masalah. Memang itu kayak fisiologisnya tubuh kita gitu. Asalkan nggak nyeri dan tidak merubah posisi anatomi tulang. Gitu. Oke. Jadi untuk yang saya rangkum ya dok, jadi untuk teman-teman yang operasi ACL atau meniskus kalau bunyi-bunyi itu nggak apa-apa. Sama nggak nyeri ya dok ya, atau bengkak habis itu ya dok? Ya, kadang-kadang kan memang kalau kita lurusin dia bisa bunyi atau ditekuk sedikit bunyi gitu. Tapi kalau cedera, kalau misalnya belum cedera lagi olahraga, terus salah posisi ada bunyi krek, tapi tulangnya nggak apa-apa, itu kemungkinan besar putus ACL-nya. Gitu. Waduh, ini nih siapa nih di sini nih yang ada nih? Karena itu kan besar, jadi dia bunyi kreknya itu kayak tulang, tapi tidak. Wow, betul. Oke ya, jadi teman-teman harus kalau udah kayak gitu penanganan pertama jangan diurut, udah langsung diperiksa dulu ya. Tolong sekali, kasihan nanti lututnya. Semua cedera olahraga buat kita adalah price ya, proteksi. Iya betul. Press, ice, elevation. Jadi konsepnya dulu gitu. Iya betul. Diamkan dulu teman-teman. Jangan langsung dioles-oles panas. Oke. Ya itu sering banget tuh kejadian. Kalau ngebahas kompres panas, kompres dingin tuh suka jadi ramai juga. Ramai banget betul. Nanti kita bikin lagi dok. Ya. Ini nggak selesai. Kayaknya pertanyaannya ini tidak selesai 5 hari dok. Banyak banget ini yang di question box juga masih ada. Oke dok, mungkin kita akan batasi dok ya untuk mempersingkat waktu. Saya akan sedikit. Bagaimana dok? Hampir 1 jam ya, nggak kerasa. Iya, dok. Nggak kerasa dok, betul seru banget. Karena teman-teman semua dengan berbagai kasus. Semoga bisa jadi masukan buat teman-teman semua dan lebih terbuka wawasannya tentang kesehatan tentunya untuk diri sendiri ya dok. Bagaimana penanganan yang tepat seperti itu. Oke dok, saya mohon izin untuk lanjut lagi ke Kak Nirwanasari 02. Hai dok, saya operasi ACL dan meniskus di kikis atau dibuang bagian lateral. Sudah 1 tahun 2 bulan. Apakah masih aman main bola dengan optimal? Silakan dok. Oke, lateral meniskusnya dibuang ya. Jadi ada 2 nih konsep dibuang. Ada yang kalau kita bilang menisektomi parsial atau menisektomi total. Makanya saya bilang tadi kalau dia menisektomi atau meniskusnya dibuang total, dibuang semua, resiko early osteoarthritisnya akan lebih cepat. Jadi kalau untuk main bola, saya sih menyarankannya lebih baik mungkin parsial. Tetap kita tunggu masih bisa. Cuman mungkin akan tetap ada yang tidak bisa maksimal gitu. Jadi memang meniskus ini dulunya treatmentnya adalah kalau dia robek buang parsial atau total. Tapi berkembang dengan kemajuan zaman, sekarang polanya dirubah. Kalau dia robek kita bisa jahit, dijahit.
supaya Oke. mereka gitu. Oke, begitu ya. Semoga menjawab ya Kak. Ini pertanyaannya sangat sangat biasanya pertanyaan seperti ini nih pasien yang spesifik dok. Ya, Jadi pasien itu punya goal seperti itu. ya. Iya, jadi kayak apa ya? Kita juga fisioterapi karena nangani pasien yang seperti ini juga heart to heart gitu. Aduh, mau main bola tapi kok kondisinya seperti Ya. ini. Jadi ya pelan-pelan dijelaskan, dikomunikasikan seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Kak Nirwana Sari. Nirwana Sri. Baik, langsung ya dok. Saya selanjutnya untuk Kak Lulu Nindya. Oke, halo dok laki-laki. Usia 28, 12 Desember operasinya. Satu bulan. Sekitar 1 bulan, betul. Fisioterapinya setiap hari. Saat ini sudah nekuk 115 derajat. Saran dokter apakah sudah bisa lepas brace? 1 bulan Bagaimana? acel saja. Oke, Iya, aja. sebentar. Ada Pak Kapten tuh. Kapten. Kalau Udah kaptennya dokter. fisioterapi dulu, nanti ketemu saya lagi ya. Nah, balik lagi. Kalau 12 Desember, oke. 1 bulan ya. 1 bulan apakah udah bisa lepas brace? Boleh, udah bisa. Kalau saya sih, kalau udah bisa 115 derajat, apalagi cuman ACL aja, kalau hanya ACL. Jadi Aman. sudah aman dok ya? Ya. Aman. Aman sekali. Oke. Dok ini melanjutkan, ini masih pertanyaan yang sebelumnya ya dok? Dari Ya. Kak Samuel tadi menyambung, menyambung beliau yang ini. Oh, sebentar. Oke. Dokter ingat pertanyaan yang Kak Samuel tadi dok? Yang fibrosis tadi? Oke. Oke, jadi beliau ternyata ekstensinya atau lurusnya itu mentok di 10 derajat. Belum bisa extend ya. Belum bisa jongkok. Hasil MRI, post-op ada masalah di meniskus. Post-op repair, ditambah lagi ACL belum rekonstruksi. Oke. Ya. Yang menanyakan meniskus operasi terus barengan fibrosis apakah Ya. bisa? Nah, iya. Kalau untuk fibrosis, kalau dia masih bisa dilatih dengan fisioterapi, untuk full extend-nya, bagusnya sih dilatih dulu. Jadi, fibros, kalau dia belum berat, masih bisa dilatih dengan fisioterapi. Mungkin Ferdi banyak yang punya pengalaman yang dengan atrofibrosis, akhirnya juga bisa gitu kan dilatih. Tapi kalau memang berat, mungkin harus dirilis atau dibebaskan gitu dengan operasi. Ya mungkin biasanya ACL-nya direkonstruksi gitu. Kalau fibrosis sendiri dok, kalau di fisio itu biasanya kita gerus manual dok. Kita gerus manual, memang itu banyak teriakan-teriakan. Biasanya. Kalau latihan harus sakit kata saya. Iya betul. Sakit. Tapi nanti jadi bagus gitu loh. Jadi beberapa pengalaman yang di klinik dok ya, itu kita rangkum pasien yang ACL dan meniskus khususnya, kemudian 2 minggu dia fisio rutin, setelah itu dia harus bekerja lagi, itu fibrosisnya lebih banyak daripada apalagi kerjanya menekuk ya, duduk menekuk seperti itu, iya. Lebih banyak fibrosisnya daripada teman-teman yang di lapangan dok, atau jalan gitu, duduk. Banyak. Apakah itu ada hubungan dok dengan posisi duduk yang menekuk untuk munculnya fibrosis? Mungkin nanti suatu saat harus bikin penelitian nih begini nih. Penelitian dia seru banget tuh dok kayaknya ada. Karena ada juga yang memang maksudnya dia nggak ada aktivitas, jadi latihan aja malah lebih bagus. Ada juga yang dengan latihan tetap juga fibros, tapi saya nggak tahu. Maksudnya kita kan, kalau saya kan nggak bisa melihat dan menilai latihannya dia tuh seperti apa gitu. Mungkin dari Ferdi dan teman-teman yang bisa evaluasi benar nggak udah dia latihannya gitu. Ini seru banget dok, dijadikan penelitian ya dok. Kita kumpulkan sampel-sampelnya. Oke. Baik, sebentar lagi dok, saya mohon izin 15 menit lagi ya dok, kita ngobrol-ngobrolnya.
sama teman-teman di sini. Diskon 5 menit maghrib kan. Oh iya, baik dok. Siap dok. Oke, 5 menit lagi ya buat teman-teman. Semua yang sudah stay tune, saya coba saring dan rangkum beberapa pertanyaan yang lebih spesifik. Seperti Kadila Yuda Putra. Dok mau tanya, saya udah operasi kurang lebih 2 bulan. 2 bulan setengah pas operasi ACL, tapi lutut masih ada bengkak. Bagaimana dok? Apakah normal? Atau bagaimana saran dokter? Nah, mungkin kayak post op awal itu kompres dingin itu harus tetap dikerjakan ya, kurangin bengkaknya. Terus latihan juga, pada saat latihan juga kan itu seperti apa. Nah, kalau 2 bulan masih bengkak, saya nggak tahu nih proses latihannya seperti apa gitu. Kalau misalnya latihannya udah benar, kemudian ada dikompres, aktivitasnya udah baik, biasanya sih harusnya sih udah enggak gitu. Cuman kalau masih ada bengkak kecil sedikit-sedikit itu kadang kita masih toleransi asal dia tidak gitu. Bagus, mestinya sih 2 bulan udah bagus. Udah berkurang. Jadi silakan dievaluasi Ya, untuk latihan ya. Ya dok ya. proses dari awalnya, misalnya waktu awal nggak bergerak, kadang ada pertama habis operasi 2 sampai 2 hari pertama tuh nggak berani sama sekali gerak. Jadi kita motivasi juga kadang beda kan gitu dengan yang gerak terus dikompres gitu. Jadi memang Oke, baik. Begitu, semoga menjawab ya Kak. Ini ada admin ICL Indonesia. Halo Kak admin, selamat sore katanya Dokter Esi sama Kak Firdi. Oke. Selamat sore dok, ini saya ada 2 pertanyaan terakhir ya dok. boleh. Nah ini paling banyak terjadi di lapangan dok. Teman-teman yang izin bekerjanya itu sangat singkat. Seperti Kak Riodi Kaifendi. Nah saya terjadwal operasi tanggal 6 besok. Tapi terkendala pekerjaan. Kemungkinan dilakukan penundaan jadwal operasi, tapi keseharian pekerjaan saya memerlukan gerak dengan beban. Ada saran dokter untuk pertanyaan seperti ini? Mungkin habis fisio harus kerja lagi dok, ngangkat beban seperti itu dok. Nah, jadi mungkin nanti bisa minta rekomen sama dokternya kali ya pada saat operasi. Pada saat intraoperatif ketemunya apa, misalnya ketemunya ACL only, terus diapain, misalnya direkonstruksi. Biasanya nanti kontrol atau pulang dari operasi minta surat dari dokternya untuk memberikan keterangan bahwa ada beberapa aktivitas yang belum boleh nih dalam batasan berapa lama, sekian lama. Jadi ya kalau memang tidak ada toleransi dari pekerjaan ya mungkin agak susah juga ya. Jadi sebaiknya mungkin sebelum operasi, mumpung belum operasi, dikomunikasikan dulu biar nanti bagus hasilnya gitu loh. Ya, kepengen banget nih, udah kepengen operasi tapi situasi mungkin nggak mendukung, ya jangan juga gitu loh. Jadi supaya semuanya dikomunikasikan. Oke, jadi silakan komunikasikan kembali untuk Kak Rio ya. Untuk pengambilan operasinya dengan pekerjaannya harus diselaraskan seperti itu. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan terakhir dok, bagi teman-teman semua yang nonton IG live, kalau ada pertanyaan yang belum terjawab silahkan DM IG kami atau nanti ikuti Q&A dari Mons Visio ya. Nanti kita akan coba jawab via video. Jadi langsung biar kita bikin video, kita bikin reelsnya, jadi teman-teman bisa tahu dari situ ya. Pertanyaan-pertanyaan spesifik akan kita coba jawab semaksimal mungkin. Oke dok, ini pertanyaan terakhir. Ya dok, sangat sering juga ditemukan, sangat seperti Kak Daniel ini. Assalamualaikum dok, mau tanya, pada saat tindakan operasi ACL itu biusnya total atau biusnya lokal? Dan apakah penderita ACL yang udah 2 tahun belum operasi dapat menyebabkan pinggang sakit dok? Ada toleransinya nggak dok nih? Ya, mungkin aja tergantung olahraganya ya. Nah, kalau masalah bius tadi mungkin sudah saya jawab ya. Kalau saya, pasien-pasien biasanya biusnya setengah badan. Kalau orang bilang bius separuh badan, kayak orang melahirkan, kayak orang operasi sesar. Jadi biar nanti pada saat operasi dia bisa nonton, dia bisa lihat, dan saya pun bisa komunikasi. Ini loh ACL-nya yang putus begini, ini meniskusnya yang rusak begini. Oh, ini ada jaringan misalnya yang mengganggu, ini kadang-kadang bikin nyeri.
biasanya biusnya gitu. Ada beberapa pasien juga yang takut masalah operasi kan, minta dibius Iya. total. Cuman kadang saya biasanya sih komunikasi juga dengan anestesi. Misalnya mereka bisa tetap bius setengah badan, mungkin pasien tidurkan aja. Gitu. Komunikasi Oke. operasi. Terus apa tadi sakit pinggang? Iya, ada nggak sih hubungannya dok? ACL yang nggak operasi dengan sakit pinggang. Kayaknya numpuk yang sisi sehat mungkin dok ya, Ya karena mungkin sakit ya. tergantung aktivitas kan. Kadang-kadang Tergantung aktivitas. ruptur ACL masih bisa aktivitas, tapi kita kadang lupa gitu loh, ACL-nya putus. Gitu. ACL-nya putus. Oke, jadi bisa jadi ya. Bisa saja tergantung aktivitasnya teman-teman semua. Oke, baik. Sini sudah waktunya menjelang maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Dokter seru banget hari ini. Terima kasih dokter atas waktunya yang sudah meluangkan di tempat kerjanya untuk gabung sama live bareng kita ya teman-teman semua. Jadi terima kasih banyak dok. Semuanya sama semuanya biar kita sharing-sharing supaya kita tahu gimana. Terlalu Dan yang aja sih sebenarnya juga masih banyak ya kalau membahas olahraga cedera. olahraga. Oke, baik. Yang terpenting semua dari pertemuan kali ini, jangan pernah self diagnosa ya. Segera konsultasikan ke yang ahlinya. Silakan ke dokter ortopedi, silakan ke fisioterapi kalau ada cedera, atau konsultasi. Komunikasi lebih penting Ya, untuk next-nya mau kemana dok ya? Targetnya apa? Pekerjaannya bagaimana? Oke, seperti itu. Sekali lagi dokter, terima kasih banyak atas waktunya. Dan teman-teman semua, terima kasih. Kita akan berjumpa di lain waktu. Silahkan bertanya di DM Hospicio untuk pertanyaan yang belum terjawab. Kita akan coba rangkum untuk next pertanyaan selanjutnya. Oke. Oke, ya jangan lupa. Oh ya. Oke, teman-teman jangan lupa follow IG Dokter Esi. Beliau, dokter mohon izin banyak banget yang nanya ke saya ya. ke DM Hospicio untuk dokter prakteknya di mana aja, Dok? Oh, saya di Rumah Sakit Ulin setiap hari Senin jam 8 Baik. sampai selesai di Hmm. Pedi Sport Injury, kemudian di Rumah Sakit Oke. Bedah Siaga hari Senin, Rabu dan Jumat jam 4 sore sampai selesai. Kemudian satu Oke. di Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital setiap hari by appointment. Baik apa? Boleh appointment ke saya. Oke, baik. Oke, teman-teman yang dokter untuk di Siaga sudah bisa operasi rekonstruksi ACL, Dok? Di Rumah Sakit Ulin, Rumah Sakit Siaga dan Rumah Sakit Ciputra semua bisa. Oke, sip. Sama-sama semoga informasinya membantu. Dan sekali lagi dok, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, baik. Terima kasih banyak dok. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Buat teman-teman semua, terima kasih atas atensi waktunya dok. Bye-bye dok. Oke. Thank you semua yang udah gabung. Iya, terima kasih.